Halo teman-teman, ATRM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas ya mengenai glukosa darah strip POCT ya, ACMAC kebetulan ini ya. Nah, ini menggunakan strip yang mana stripnya ini sama seperti strip-strip yang lain, yaitu dengan menggunakan teknik dasar pemeriksaan darah yang sedikit sekali, kurang lebih 1 tetes. Yang mana teknik inilah teknik POCT, Point of Care Test ya, merupakan pemeriksaan cepat, bedside yang akan mudah dilaksanakan. Lalu sifatnya dapat digunakan untuk cytolab, alatnya portable, mudah dibawa kemana-mana, tidak perlu terlatih, dan hasil segera ada. Contohnya yaitu ya ini alat gula darah. Nah, untuk pemantauan kadar glukosa darah pada pasien ya, terutama pada penderita diabetes mellitus. Nah, seperti pada alat lain ya, alat ini memiliki rentang ukur ya. Nah, berdasarkan brosur rentang ukurnya kurang lebih 20 sampai dengan 630. Yang mana apabila di bawah dari 20 maka akan menunjukkan low. Sementara apabila di atas 630 mg per dl maka muncul high atau HI ya. Nah, menurut brosur kit ini, sampel yang digunakan ini adalah sampel venous blood atau fresh capillary blood. Jadi catatan ya, yang penting di sini untuk keperluan diagnosis, jadi seharusnya menggunakan potensi seperti geodevap dan heksokinase. Jadi alat ini digunakan untuk POCT saja. Nah, alat ini hanya untuk pemantauan kadar glukosa harian pasien DM. Jadi bukan untuk diagnosis. Jadi kalau pasiennya itu DM atau bukan, harus pakai metode heksokinase atau GOD-PAP. Nah, beberapa hal perhatian yang perlu kita tekankan di sini dalam penggunaan alat ini. Yang pertama yaitu jangan menggunakan serum atau plasma karena akan berbeda hasil dan cenderung jauh berbeda dengan whole blood. Artinya di sini mungkin dia mengalami cenderung lebih tinggi karena dia tidak ada selnya, sehingga cuma cairan plasma atau serum saja, akibatnya lebih tinggi. Yang kedua, jangan menggunakan spesimen mengandung antikoagulan NAF atau kalium oksalat. Lalu yang ketiga, kadar hematokrit mempengaruhi kadar hasil. Hati-hati digunakan pada pasien anemia, sehingga anemia berat seolah-olah melakukan pemeriksaan pada spesimen plasma atau serum. Seperti hal yang di poin 1 tadi, mungkin lebih tinggi ya, berapa persen. Kemudian poin yang keempat yaitu kondisi kelembapan ekstrim dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Misalnya pada kondisi 90% kelembapannya ya, kalau kelembapannya rendah mungkin itu berbeda nanti. Lalu hal yang perlu diperhatikan nomor 5, temperatur ukur ini berkisar antara 10 sampai 40 derajat Celcius. Ya, jadi di luar dari itu akan terjadi atau berisiko error. Hal ini berakibat mungkin alat kena panas konstan ya, karena misalnya sinar matahari full atau dengan yang lainnya. Nah, pastinya lagi untuk di luar ruangan bisa terjadi error. Hati-hati pemakaian di wilayah area outdoor. Nah, lagi kemudian yang 6 yang perlu diperhatikan ya teman-teman di sini, jangan gunakan strip berulang karena digunakan hanya 1 kali saja. Nah ya, jadi ya memang stripnya ini dalam kemasan ya satu-satu individual ya, individual strip. Jadi tinggal dibuka. Lalu selanjutnya nomor 7, ketinggian ideal alat ini tidak lebih dari 3150 meter. Jadi di sini tidak memberikan hasil masalah ya pada pengukuran. Jadi nanti bisa dibawa ke area pegunungan. Tapi di atas 3154 biasanya 4000 meter ya, ketinggiannya dari permukaan laut, maka alat ini akan terganggu karena perbedaan dari tekanan ya. Jadi di sini akan mengalami mungkin gejala atau error ya. Mungkin lagi selanjutnya yang nomor 8 yang perlu diperhatikan di sini adalah sampel lipemik dengan kadar kolesterol yang tinggi hingga 400 mg per dl. Triglycerida hingga 800 tidak mempengaruhi hasil. Jadi aman saja penggunaan alat ini apabila ditemukan kadar
trigliserida, kolesterol seperti tadi ya 400 dan 800. Kecuali misalnya kolesterolnya 500 atau trigliseridanya 1000, maka alat ini akan berpengaruh ya untuk pengukuran kadarnya. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan alat gula darah ini. Seperti halnya alat-alat PCOT yang lain, maka bisa saja teman-teman mengkoreksinya ini dengan melakukan pemantauan mutu internal dan pemantauan mutu eksternal alat ini, sehingga memang terkalibrasi dengan baik dan pengukurannya tepat dan teliti. Dan pastinya gunakanlah kontrol bulanan atau kontrol yang disediakan oleh produsen alat. Dan satu hal lagi yang paling penting di sini ya teman-teman, setelah menggunakan alat ini lebih baik dijaga kebersihannya dari bekas tetes darah atau yang lain-lainnya, mungkin dengan membersihkannya dan secara rutin mengganti baterainya agar prima ya dalam melakukan pengukuran, karena baterainya ini baterai A3, jadi sangat mudah menemukan atau membeli baterai A3 ketimbang baterai kancing ya, karena baterai kancing itu lebih sulit kalau misalnya kita pergi ke toko listrik atau toko jam. Nah itu saja teman-teman, semoga bermanfaat mengenai ulasan singkat kita mengenai alat gula darah, hal-hal yang perlu diperhatikan. Dan pastinya ya teman-teman, di sini merek itu sebenarnya ada beberapa hal yang berpengaruh. Jadi sebelum membeli atau sebelum menggunakan, pastikan spesifikasinya teman-teman membacanya di brosur kit, karena dengan brosur kit ini teman-teman mendapatkan informasi yang jelas dan detail tentang alat ini yang akan digunakan sehari-hari ya. Terutama pastinya teman-teman kecepatan analisa, jumlah tetes drop yang digunakan, kemudian penambahan tetes darah lagi apabila terjadi kekurangan darah dalam satu hal menyedotnya, dan lagi kontrolnya, rerunnya dan lain-lain. Itu penting ya bagi teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Lay pamit. Bye.